akan ada komika terakhir yang akan tampil. Gak usah lah Teh, gak usah lah, udah selesai dulu, capek. Capek gak sih? Gak usah. Capek. Tapi dia udah dandan loh ini. Oh, dia dandan. Tapi udah katanya capek. Dandan. Dia udah pakai ini. Gak terlalu kelihatan lah dia kalau dandan pun kayaknya. Dia udah pakai atribut horor. Oh gitu, ini deh. Gak usah, lanjut apa? Capek gak sih? Udah kata Kiki teh 9 aja udah. Capek ya? Capek ya? Tapi kasihan lah, bolehlah sebentar ya. Kalau dia udah pakai kostum Halloween. Oh, kostum Halloween. Udah pakai. Emang iya? Kalau emang pakai ini bajunya total banget sih, panggil aja. Panggil aja. Kalau lucu lanjutin, kalau enggak ntar kita cut aja ya. Tapi kalau cocok bisa datang ke rumah. Emang mau joget aja dia nih. Ya udah yang terakhir nih kita panggil Saringan Dodol Sardo. Selamat malam orang-orang Silau. Kenalin aku Jelangkung India ya. Malam hari ini temanya yang paling dekat sama aku teman-teman, horor. Jujur selama ini aku salah dalam menilai diriku sendiri. Kukira selama ini aku ganteng. Iya. Tapi setelah ngaca kok mirip jenglot ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena kemarin Bayu Wibowo sama Felix casting film. Setelah casting, yang keterima aku. Dan aku diterima tanpa casting. Tapi setelah mereka berdua tahu kalau film yang aku mainkan adalah genre horor, mereka bilang, oh wajar sih bang, katanya. Wajar kenapa? Udah sesuai muka sama genre filmnya. Dari sini aku sadar teman-teman, kalau muka aku lebih horor dibanding Bayu Wibowo. Kenapa aku bilang gitu? Karena kemarin aku masuk rumah hantu. Dan biasanya kan, sebelum masuk rumah hantu, kita nih baris dulu gitu. Dari luar mau masuk ke dalam. Aku ikutan baris. Setelah aku ikutan baris, ada pengunjung yang bilang, bang ini konsep rumah hantunya ikut ngantri ya? Sama kayak di film ini, banyak orang yang ngira aku jadi hantu. Padahal profesi yang kuperankan adalah cleaning service. Lucu lagi cleaning service. Orangnya kaget. Maksudku emang salah ya orang jelek jadi cleaning service? Salah gitu orang jelek mau bersih-bersih gitu. Kenapa dijudge jadi hantu? Maksudku nggak semua orang jelek jadi hantu. Si manis jembatan Ancol, manis. Cantik. Si buta dari gua hantu, buta. Tapi nggak jelek. Dan di film itu teman-teman, lawan mainku adalah Anya Geraldine. Apa palanya? Jujur aslinya dia cantik kali bang. Ditambah makeup makin cantik. Aku di situ minta makeup juga. Tapi kata orang makeupnya, gak usah di makeup mas, kami udah nyadar kok kalau masnya jelek. Nanti kok di makeup makin tambah kayak mayat busuk mas. Kayak mayat busuk gitu. Dan kemarin syuting itu teman-teman, situasinya di ruangan gelap gitu. Ruangan gelap. Jujur di sini sutradaranya udah gak asik. Udah tahu deh warnaku gelap. Kulitku hitam dop. Dikasih scene mati lampu. Ini kalau syuting otomatis cuman gigiku yang nampak. Maksudku gini loh. Kalau kau nggak mau nampak ada aku di layar, jangan kau ajak syuting. Jadikan aja kau orang lighting. Ini kalau kau ajak syuting, jatuhnya kau nyuting bayangan. Dan kemarin teman-teman, itu scene-nya Anya Geraldine keliling di ruangan gelap itu. Dia keliling mau uji nyali, bawa kamera, mau foto hantu. Ketemunya aku. Dan aku yang difoto. Berarti secara nggak langsung dia ngeliat muka aku kayak ngeliat hantu. Pulang syuting aku pikir, ternyata benar apa yang dikatakan Bayu sama Felix, aku horor. Dan sekarang kita lanjut ke Kak Sarah Wijayanto teman-teman. Dari tadi kak yang roasting kakak 9 manusia. Sekarang gantian makhluk halus yang roasting kakak. Jangan dibuka mata batinnya, nyata nih asli. Sarah Wijayanto. Buat teman-teman nggak tahu dia adalah indigo.
India Kulon Progo. Dan dia mulai jadi indigo sejak umur 8 tahun. Tapi kenapa Kak nggak pernah jumpa hantu India? Penasaran aku sumpah. Hantu luar negeri udah pernah Kakak jumpa. Bahasa Inggris udah pernah. Maksudku kami kan udah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan Kutai. Iya lagi. Kenapa milih-milih sih Kak? Karena kami jorok. Jangan takut Kak, kami kok udah meninggal bersih kok. Jadi abu ya. Dan buat teman-teman nggak tahu, dia ini mulai menguasai kemampuan spiritualnya di umur 30 tahun. Udah pernah ngobrol sama Michael Jackson belum Kak? Soalnya penasaran aku nih, kalau udah pernah, bilang aja, kami udah tahu kalau di sepatunya ada paku. Iya, ada hacknya. Ada. Dan teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu, kalau Kak Sarah nih kadang suka ketakutan kalau dengar cerita dari makhluk halusnya. Maksudku, masih banyak manusia yang bisa kau ajak cerita. Kenapa harus makhluk halus? Lagian kalau ketakutan jangan tanya yang aneh-aneh. Tanya aja nomor togel. Kaya kita itu. Dan jujur aku bangga sama Kak Sarah teman-teman. Karena menurutku dia adalah orang yang jujur dan berani. Berani ngaku kalau dia pernah pakai narkoba. Makanya kalau kalian nanti lihat di channel YouTube-nya, dia suka cakap-cakap sendiri. Udah tahu lah kalian ya, itu efek karena apa? Narkoboy. Tapi sekarang katanya dia nggak pakai narkoba, katanya. Tapi kita nggak tahu. Mudah-mudahan enggak ya kan. Tapi dari fakta yang ku baca, kalau dia pakai narkoba, mulai dari sejak duduk di bangku SMA. Semua jenis narkoba pernah dipakainya. Mulai dari heroin, crystal meth, ekstasi, kokain, narkoba. Tapi wajar lah teman-teman, kenapa dia pakai narkoba gitu. Soalnya siapa yang tahan pula hidup dalam lingkungan setan? Selamat malam aku Sardol. Kamu ngagetin sekali, Sardo. Banget. Hah? Sardo. Narkoba lah. Sardo, kasih tepuk tangan buat Sardo. Sardo sebelum kesini juga sudah di make up, cuma warnanya abu-abu senja jadinya ya. Abu-abu. Bukan hitam Dove ya, hitam Innova. Nyai Sarah, boleh kasih komentarnya buat Sardo? Apa ya? Aku bingung. Aku nggak tahu kalau misalnya ngerosting itu sejauh mana sih bisa ngerosting orang gitu ya. Kalau misalnya ke kayak soal narkoba gitu ya. Banyak teman-teman aku yang meninggal misalnya. Aku melalui itu kan agak ini. Itu kalau kayak gitu harusnya izin dulu atau gimana sih? Enggak boleh itu, usir dia. Enggak, serius, aku serius nanya. Ya, itu dia, betul, itu dia. Kan, misalnya kamu kan, misalnya kalau kayak gitu, gimana? Aku kan nggak ngerti. Sampai sejauh mana sih bisa Boleh orang gitu. sama ngejatuhin? Karena kadang-kadang ada kayak gini. Orang kan nggak tahu ya, yang aku jalanin, yang aku bisa keluar sampai situ tuh hampir mati berapa kali kayak gitu-gitu loh maksudnya. Ya, prosesnya. Jadi biasanya memang ada do and don'ts-nya. Mungkin dari teman-teman kreatif udah coba nanya belum ke Kak Sarah, batasan mana yang boleh kayak kayak Kak Gisel, terus siapapun kesini, anak-anak pun dikasih tahu jangan bahas yang ini ya, gitu. Nah mungkin waktu itu Kak Sarah udah menyertakan belum? Karena aku juga biasa kayak gitu. Ini apa yang boleh dibahas dan tidak boleh dibahas. Sebenarnya kalau masalah narkoba untuk jadi pelajaran sebenarnya menurut aku bagus. Ya, pengingat. Tapi jadi dibuatnya kayak lucu, jangan ke apa? Jangan menghakimi, jangan judgment atau gimana? Kan jadi kayak lo halu karena efek dari gitu. Kayak gitu loh. Punch-nya karena dikaitkan ke sekarang gitu mungkin. Misalnya kayak gitu. Aku makanya aku nggak paham gitu. Terus jadi aku kayak tadi agak ke-trigger kayak kok gitu ada ide agak perih, agak perih. Perih sih enggak. Tapi gimana? Cuman keinget teman-teman aku yang pada mati. Kayak kita dari awal kan kita bisa survive gitu ya sampai hari ini gitu. Itu aja. Terus udah gitu emang ada teman aku yang ada efeknya sampai hari ini. Jadi aku kalau ngobrol sama dia nanti kayak satu hari itu kayak dia dulu, besoknya itu beda. Jadi ngulang kenalan lagi, tapi aku tetap temenan karena emang teman dari dulu. Jadi materinya memang harus dipilah-pilah untuk bagian ngerosting. Sebenarnya yang kalau misalnya ini dari pengalaman aku, bukan sesuatu mungkin Pak Haji bisa tambahin dari pengalaman roasting adalah dinamika pembawaan itu penting. Jadi kan kalau Sardo dari awal dia emang kenceng kan, karena kan meletakkan apa namanya, apa bang kalau itu
emosinya dimarah gitu ya apa? Iya, ada emosinya. Ada gitu. Jadi kan ada yang malu, ada yang kayak sedih, Bagas ada kayak gitu, ada yang ceria. Nah, peletakan Sarul lah memang dia emosi. Nah, cuman tadi aku juga ini banget aku baru kayaknya untuk teman-teman juga dinamika dalam berstand up sama roasting itu harus dimainin. Jadi orang mungkin pantainya nyelekit atau enggak tapi nggak kerasa gitu. Kalau tadi tuh aku lihat Sadol terus. Padahal tuh di awal tuh lucu banget. Pun tadi yang soal kasar juga lucu. Cuman pas bagian memang narkoba jadi kayak penonton ada berpikir ini boleh diketawain apa enggak ya? Gitu. Kayak jadinya kan ada izin ketawanya yang kayaknya lebih ke penempatan Sardol sih. Jadi yang materi itu harusnya nggak dijadikan sebuah spekulasi. Iya. Jadi harusnya emang roasting. Tadi penempatannya di situ jadi kok jadi spekulasi. Iya, ya kan? Jangan-jangan pas lagi itu mungkin jadi. Tapi sebenarnya Sardol nggak salah karena fakta-fakta kan memang berangkat dari fakta. Kemarin juga pas mau roasting kan, itu kan tanya dulu ke tim kreatif dan produser. Kalau dikasih notes itu yang bagian narkoba gak ada dikasih note. Jadi kan ada juga kan rehearsal sebelum acara dan juga aku bawain depan-depan teman-teman juga. Mungkin aku juga tanyain sama kak yang bikin prompter. Gak apa-apa. Tapi kalau menurut aku sih nggak apa-apa. Cuman mungkin kayak pas ngomongnya kalau misalnya lebih light mungkin kayak jadi lucu kalau menurut aku. Makanya tadi karena pembawaan penempatannya Sardol memang. Jadi nggak kena. Karakternya dia kan memang marah kan. Berarti salah Sardol. Bakar dia, bakar. Sama ini nih. Jahat. Aku dari awal Sardol berstatement atau nge-set up kalau dia bilang orang-orang bilang aku tuh horor. Di mata aku tuh kamu tuh nggak horor. Iya, kamu kok nggak horor? Kamu tuh manis. Iya, masih hororan dia. Dia lagi mana kok dia lagi horor mah Bayu. Kamu tuh manis. Karena kelihatan kamu ketumpahan kecap kan? Manis. Emang manis maksudnya. Jadi kalau pas kamu bilang kalau kamu horor, kamu jelek tuh kayak enggak lagi anjir gitu. Emang kurang bersih aja dia. Iya makanya ntar bikinnya yang mengkilat aja jatuh. Jangan yang dop gitu. Ya buat next step pelajaran kita harus bisa memainkan kata-kata supaya kalau ini emang set up-nya atau faktanya kayaknya serem nih. Nah itu bisa kita mainin buat lebih fun lagi. Dan tadi mungkin awalnya kan aku udah nyiapin materi ya, ternyata itu ke Bang Diki kak. Tapi materi emang nggak dibawa mati dong. Apa materi. Santai aja, materi nggak dibawa mati. Belajar, kompetisi belajar. Jis ada penambahan? Dari apa Bang? Oh, hampir jatuh saya. Iya. Hampir jatuh. Iya, saya pernah saya gitu ya. Kalau tadi mungkin ini mungkin ya, mungkin dari Nyai atau dari Kiki mungkin sepakatnya gini kali ya. Takutnya omongan Sardol itu ada orang yang mengaminkan, oh gue pengen kayak Nyai Sarah, gue pakai narkoba. Takutnya gitu. Mungkin ada efek ke situ. Jadi malah orang nanti berpikiran Nyai bisa punya kemampuan ini karena masa lalu, padahal bukan. Ini kan gift juga. Mungkin begitu? Enggak sih. Enggak juga? Enggak sih. Oh, salah. Salah sih. Salah, ya udah. Ya udah. Kita udah, bakar dia. Ya betul dia, itu dia. Ya Pak RT, Salah. Ya itu betul dia. Kita lupakan hari ini ya. Kita lupakan. Bakar dia, kita nggak pernah ketemu ya. Depan kamera depan. Bakar dia. Ya betul dia. Betul ya. Belakang males. Ya betul dia bakar. Nggak kesorot. Ekses. Tepuk tangan buat Sardol. Terima kasih buat Sardol. Sudah ada 10 komika yang tampil pada hari ini dan merosting Sarah Wijayanto. Sekarang saatnya para komentator dan Nyai Sarah untuk berdiskusi. Di antara ke-10 itu, siapakah komika terasoy dan komika tergak asoy? Siapa saja mereka? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, tadi sudah ada 10 komika yang sudah hadir dan juga merosting Sarah untuk pertama kali. Gimana? Recapnya di antara ke-10 itu? Aku sih terhibur. Cuman kayak ini juga ya, kayak mereka tuh risetnya gila juga gitu. Dan enggak, mereka emang gila. Oh, emang gila ya? Oh. Harusnya mereka memang riset. Mereka mau riset. Bukan mereka memang gila. Oh iya juga, salah. Enggak, tesnya yang salah. Oh iya. Bener. Salah Wijayanto kan? Saya bagus. Wijayanto. Pemain bola ini Liverpool, M Sarah. Salah. Ya tapi seneng aja, maksudnya kan itu kan research kan pasti nggak sebentar, pasti lama gitu dan cukup lumayan tadi detail kayak mulai ngelihat umur dari 8 tahun kayak gitu-gitunya ya. Buat bahan-bahannya sih oke banget gitu semuanya. Karena sebenarnya emang roasting itu kan bagian dari
apresiasi atau penghargaan kepada orang yang di roasting, bentuk penghormatan gitu. Apa ada banyak yang kurang nusuk-nusuk gitu? Karena kemarin waktu pas saya kan cuma bisa nyeritain 2 kali ya sama Dewi. Insya Allah abis ini, insya Allah. Nah, Insya Allah abis ini. Kapan sakit? Waktu itu pas si Teh Dewi kan katanya yang roasting kurang nih gitu, kurang kejam. Ini gimana? Kalau aku nggak mikir kayak kejam atau enggaknya gitu, maksudnya aku nikmatin aja karena kan itu tugas mereka untuk bikin kita ketawa gitu, dan bahannya aku. Jadi aku nggak nempatin kayak bakal jadi sakit hati atau apa, cuman memang ada beberapa di antara 10 ada yang aku enjoy banget. Sebenarnya kalau misalnya dia ngomong nggak ngelucu itu bisa jadi hal yang menyakitkan, tapi jadi lucu banget lagi gitu. Siapa sih orang itu yang terasai berarti? Ada. Tunggu. Ada bukannya ya? Tunggu bentar. Mungkin ini kan ini pertama kali Kak Sarah kesini. Mungkin habis ini juga ada Kak Dul sama Kak Jenab juga. Enggak, ini bukan Kak Sarah Sidul. Sarah Sidul dong. Gue nahan takutnya kalian make tadi. Ternyata nggak ada yang make. Mana? Iya juga. Paling gampang padahal. Iya lucu padahal tuh. Bener. Iya. Tapi ada. Oke. Testi sebut dulu 10 yang udah tampil. Ini ada 10 komika, ada Andro, Bayu Wibowo. Harus pakai pose. Gitu. Harus pakai pose. Ya. Tes harus pakai pose. Ya. Sikat Teh. Ada 10 komika yang sudah hadir pada hari ini. Andro, Pose 1. Bayu Wibowo, Aji Betawi, Aep, Jerry, Bayu terima kasih, Johan Juling, Susah. Fado, Bagas, dan Sardo. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Emang pengenan Pak Haji saja. Gua nurut lagi, gua apa aja yain lagi. Gua juga mikir kemarin kayak nggak ada gitu-gitu. Silakan. Ya aja lagi. Siapakah komika yang terasoy terlebih dahulu ya? Yes, terasoy. Yang asoy dulu ya. Asoy. Ya, Boleh. yang terasoy ya. Yang asoy dulu ya. Kak Sarah yang akan Siapa? mengumumkan yang Silakan. terasoy. Selamat untuk Nomor 7 Johan Juling. Naik di tengah naik. akhirnya. Pernah nggak sih Johan jadi komika terasoy? Belum pernah, Teh. Oke, jadi Tapi dari tadi belum ada nominal nih disebut. Oke, karena dirasa saya tambahkan 300.000. Udah mulai demand, minta. Jadi ntar gue tambahin 200.000 jadi gopay. Ya udah pas lagi gopay. Udah pas. Ya. Oh, enggak, aku kasih juga. Berapa? Gadis nginep di rumah dia seminggu. Jangan kesian, jangan. Gak apa-apa loh, gak boleh gitu. Gadis loh, masih perawan. Gadis. Masih gadis. Gadis jangan ya. Kapan lagi ada gadis nginep di rumah kamu ya? Nggak nampak masalahnya. Sekarang kita akan tahu siapakah komika yang tidak asoy. Sebagai hukumannya dia akan diberikan jeruk nipis di matanya. Selain tidak tampil, Yes. dan juga dihuhuin sama warga setempat. Ih jahat banget, semuanya jahat banget. Dan juga ntar tiap pagi akan ditampar sama preman bencong. 2 minggu berturut-turut tidak akan disapa oleh keluarganya. Ada yang senang juga sih kayaknya. Aduh, serem Dan banget. kalau bulan puasa dia akan puasa sampai 4 bulan. Enak, rasain 4 bulan. Sampai lebaran haji puasanya emang enak. Kira-kira penonton tahu nggak sih siapa yang tidak asoy? Coba sebut siapa? Felix, udah. Udah, saya juga. Felix lagi, boleh. Kalau Felix lagi, kalau mau Felix lagi Nggak boleh. tampil 2 minggu. Siapa Siapakah? kira-kira? Aep. Wah, Haters Aep nih. kita bercanda loh. Kita Hatersnya itu hatersnya Aep. Haters Aep nih. Aep. Pasti fansnya Felix kan, tapi haters. Biar Felix tampil Pak Ajis lagi. mungkin yang akan mengumumkan atau Bu Kiki? Bareng-bareng yuk.
Prosesnya pengen 3 orang yang langsung nih. 1 orang aja ya? 1 orang aja. Oh, yaudah, oke. Banyak banget yang ngasoy. Agar minggu depan kita syutingnya cepet. Iya, benar. Jam 7. Gimana? Setuju nggak? 3 orang aja. Tidak asal. Ponco 3 orang aja. Oh, 1. Oke. 5 juga bisa 5 nih gue punya. Mau 5 ini, wah udah 5 orang bisa nih. Pak, kalau sepi kalau 5. Atau kita bikin biar simple 7 orang pulang. Ketiganya tampil. Iya. Simple. Pak Haji umumkan, siapa yang tidak asoy? Yang tidak asoy, sayang sekali, mohon maaf. Yang harus tidak tampil Minggu depan dan tidak dapat uang tapping. Astagfirullahaladzim. Itu set itu. Dan mesti bayar wardrobe yang kalian pakai. Ternyata nggak jadi endorse kalau nggak. Adalah AF. AF silakan. Pak Aep, pilih 1 teman kami yang tidak asoy juga untuk menemani kami. Ngerasa kamu ya? Kamu ngerasa kurang asoy. Lucu banget sih Fadol maju. Jangan. Mereka ternyata di apartemen sekamar, Fadol dan AF. Masa nggak setia kawan sih? Ayolah, nggak tampil tapi dapat uang tapping. sono enak aja. Kamu mikir. Ya, sayang sekali Ayat tidak bisa tampil. Ayat gimana perasaannya? Selanjutnya. Nggak asoy 2 kali. Soalnya gimana? Udah menduga gak? Udah menduga sih, dari awal udah menduga. Semoga nanti 2 minggu lagi bisa memperbaiki penampilannya. Mudah-mudahan. Ayat udah berapa kali sih di tempat gak asoy? 2 kali. Udah 2 kali ya. 3 kali berarti 3 ya. Betul. Iya, Betul. Masih 2. semua orang tahu. Betul sekali. Ya. Nanti kalau sampai 3 kali tidak asoy, kita taruh ke bar Kang Dedi. Tapi bukannya anak nakal, ya tempat bencong. Sarah Wijayanto, terima kasih. Terima kasih juga. Kita akan lihat untuk penampilan komika selanjutnya akan ada 10 komika dengan materi-materi fresh mereka. Yes. Terima kasih dan sampai jumpa.